Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Ikhwan. Nama saya Siti Nurlaili Syafa. Nama saya Hasan Antun. Nama saya Kamiliatus Solihin. Nama saya Nurjihan Sulala. Nama saya Amida bin Setiasi. Kami dari kelas 11D IPS SMA Nazatul ingin mempresentasikan PowerPoint tentang penjajahan pemerintahan Belanda dari bimbingan Ibu Renin Furaida. Masa penjajahan pemerintahan Belanda, penjajahan Belanda tak lepas dari sejarah kebangkrutan VOC yang sebelumnya membukti industri dagang di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, yaitu abad kebangkrutan VOC di Nusantara dan setelah kekuasaan singkat Britania di bawah pimpinan Thomas Stanford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC tepatnya pada tahun 1816. Tahun 1830, sultur atau sistem tanam paksa mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para rakyat pribumi dipaksa menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia, seperti teh, kopi, dan lain-lain. Hasil perkebunan itu kemudian diekspor berbagai negara. Sistem tanam paksa ini membawa kekayaan yang besar pada para pelaksananya, baik pihak Belanda maupun Indonesia yang menjadi pemilik tanah, namun tidak bagi para pekerjaannya. Para pekerja tanam paksa dirampas hak-hak kebebasannya untuk bekerja tanpa henti. Pada tahun 1848, tanam paksa mendapat goncangan melalui perdebatan parlemen Belanda. Juga tulisan-tulisan yang mengkritik terang-terangan praktik tidak manusiawi itu. Pada tahun 1870, 40 tahun pelaksanaan tanam paksa, Belanda memperoleh keuntungan sebesar 823 juta gulden. Keuntungan ini digunakan untuk membangun perdagangan dan pelayaran yang lumpuh, pembangunan industri yang macet, dan perkaya pemilik pabrik. Politik kolonial liberal 1870 sampai 1900. Kemajuan perdagangan Belanda diperoleh dari keuntungan penjualan hasil perkebunan tanam paksa. Keuntungan itu dimanfaatkan Belanda untuk memajukan bidang industri, pelayaran, dan perbankan. Pihak Belanda menikmati hasilnya, sementara penduduk menderita karena beratnya pelaksanaan tanam paksa. Golongan liberal kemudian merupakan mengadakan perubahan antara lain dengan mengeluarkan peraturan anggaran dalam undang-undang. Dengan keluarnya peraturan pemerintah tahun 1845, maka politik kolonial diatur secara liberal, penyelewengan dan penekanan mulai berkurang, termasuk praktik tanam paksa yang ikut dihapuskan. Ide liberal mendorong usaha perseorangan. Pemerintah tidak berhak ikut campur tanam paksa, kemudian diganti dengan sistem kerja bebas. Kepentingan politik liberal membawa dampak ekonomi di koloni dengan didirikannya infrastruktur, dan keuntungan pun diperoleh dengan mudah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, maka politik liberal diberlakukan untuk undang-undang ini pada dasarnya melarang penjualan tanah kepada orang asing. Tetap mereka hanya diperkenankan penyewaan dalam waktu 75 tahun. Politik kolonial etis 1900 sampai 1942. Van der Venter, seorang tokoh liberal Belanda, mengatakan bahwa Indonesia telah berjasa membantu pemerintah Belanda memulihkan keuangannya. Dalam majalah De Guild terbitan Belanda, Van der Venter menyebutkan bahwa jutaan gulden yang diperoleh Belanda dari bumi Nusantara itu merupakan NRSU, hutang kehormatan. Menurutnya, Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atau keuntungan
oleh Van Deventer adalah suatu gagasan yang baik. Namun dalam penerapannya ternyata tidak sejalan dengan apa yang digagaskan. Banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap sistem trias politik oleh para pegawai kolonial Belanda. Bentuk penyimpangan dan penyelewengan tersebut antara lain: 1. Irigasi oleh para pegawai kolonial Belanda. Sistem irigasi yang tidak diberlakukan secara adil dan merata. Irigasi yang seharusnya ditujukan untuk penduduk malah dialirkan ke tanah yang subur saja dan sebatas untuk perkebunan milik Belanda. Sementara itu, tanah penduduk tidak mendapat pengaruh. Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah namun bukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Sekolah yang telah didirikannya hanya diutamakan bagi anak-anak pegawai pemerintahan dan orang-orang yang berasal dari golongan Belanda. Di sini terjadi diskriminasi pendidikan. 3. Migrasi penduduk di daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya hanya dilakukan ke daerah perkebunan swasta yang dimiliki Belanda. Ini bertujuan agar penduduk yang bermigrasi ini dapat menjadi pekerja perkebunan tersebut. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris atau negara dengan julukan The Black Country banyak sekali industri, merupakan salah satu negara yang pernah menjajah di Indonesia, Nusantara saat itu. Sebuah pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh sebuah kekuatan besar suatu negara terhadap negara atau daerah lain tentu memiliki sebab atau latar belakangnya. Continentalstelsel merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perancis pada masa Napoleon. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memblokir perdagangan Inggris di Eropa. Kebijakan diterapkan pada tahun 1806. Pada saat itu, Inggris merupakan negara industri yang sedang berkembang pesat sehingga membutuhkan daerah pemasaran yang luas. Dari kebijakan tersebut, Inggris menjadikan India dan Indonesia sebagai daerah tempat pemasaran barang hasil industri. Penyerbuan Inggris di Pulau Jawa. Pada saat Belanda menguasai Nusantara, tepatnya pada masa pemerintahan Daendels, Inggris menyerbu Pulau Jawa. Daendels kemudian dipanggil kembali ke Belanda. Kekuasaannya digantikan dengan Gubernur Jenderal Jansen. Tetapi serangannya dilakukan oleh pihak Inggris ternyata membuat Belanda menyerah. Dari kekalahan tersebut kemudian dibuatlah Kapitulasi Sultan. Masa pemerintahan Republik Batam. Masa pemerintahan Kerajaan Belanda saat dikuasai Prancis pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menanamkan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis sebagai kemerdekaan, egalitas kesamaan, dan fraternitas persaudaraan. Berdasarkan ide dan saham yang digelorkan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Giolfi melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batam. Sebagai pemimpin Republik Batam ada terus dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari
sebagai pemimpin Republik Batak adalah Ralph Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat Kew. Awal mula Inggris di Indonesia. Setelah perjanjian ditandatangani, maka pada tanggal 18 September 1811 merupakan tanggal dimulainya penjajahan atau kekuasaan Inggris di Indonesia, yaitu Nusantara. Thomas Stamford Raffles kemudian diangkat menjadi pengusaha oleh Lord Minto, Raja Muda. Pusat pemerintahan kolonialisme Inggris di Indonesia berada di kota Batavia. Setelah menjadi penguasa baru di dunia, Raffles kemudian melakukan langkah-langkah agar kedudukan Inggris di tanah jajahan lebih kuat. Raffles berpegang pada 3 prinsip dalam rangka untuk menjalankan pemerintahannya. Pertama, segala penyerahan wajib dan juga kerja di roda dihapuskan, kemudian digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, para bupati dimasukkan bagian pemerintahan kolonial dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bupati dihapuskan. Yang ketiga, dalam kegiatan penanaman bebas, tanah merupakan milik pemerintah dan rakyat atau petani penggarap dianggap sebagai penyewa tanah. Yang terakhir, dominasi pemerintahan kolonial